Pemirsa, tren kenaikan kasus COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir membuat pemerintah berencana untuk membuka kemungkinan penerapan vaksin COVID-19 booster ketiga. Dalam waktu dekat, survei antibodi akan kembali dilakukan untuk melihat seberapa besar kekebalan yang masing-masing terbentuk di masyarakat terkait COVID-19. Adapun booster ketiga yang akan digencarkan lebih dahulu adalah di daerah tinggi kasus seperti di DKI Jakarta yang mencatat kenaikan lebih dari 40% dalam sepekan. Belakangan Dinkes DKI Jakarta juga mencatat 2 kasus kematian COVID-19 pasca berbulan-bulan nihil kematian akibat SARS-CoV-2. Pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk memperketat protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Kemenkes juga mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap lonjakan COVID-19 bagi pelaku perjalanan luar negeri. Untuk membahas rencana pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan mengadakan vaksin booster ketiga. Kita akan membahasnya dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang Ibu Siti. Bu, bagaimana saat ini perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia? Apakah sama seperti DKI Jakarta yang naiknya hingga 40%, Bu? Ya, kalau kita lihat memang DKI Jakarta melaporkan jumlah kenaikan kasus konfirmasi yang cukup signifikan ya. Daerah-daerah lain memang terjadi peningkatan, tetapi tidak lebih besar seperti hampir kalau kita lihat DKI Jakarta itu lebih dari 80% peningkatan kasusnya ya. Yang lain ada peningkatan tapi mungkin fluktuasi antara 40% sampai dengan 50%. Nah, tentunya kalau kita lihat secara umum kasus COVID di Indonesia ini meningkat. Kemarin dilaporkan ada 238 kasus konfirmasi positif yang sebelumnya antara lain hanya sekitar 100 sampai 80 kasus per hari. Nah, tentunya kalau kita lihat angka kematian masih stabil ya antara 0 sampai 3 kasus di seluruh Indonesia yang kita temukan per minggunya. Oleh karena itu tentunya kita perlu menyampaikan kepada masyarakat untuk mengingatkan untuk waspada tapi tidak perlu panik. Baik Bu Siti, ini kan rencananya Kemenkes juga akan mengadakan booster ketiga. Ini nanti seperti apa pengaplikasiannya di masyarakat, padahal memang untuk booster pertama dan kedua saja, ini persentasenya masih terbilang cukup kecil, Ibu. Ya, untuk tentunya mengantisipasi situasi seperti ini karena kami juga menyampaikan ya kepada masyarakat bahwa berakhirnya pandemi itu bukan berarti COVID-19-nya hilang dan kemudian tidak akan menyebabkan kita sakit. Kita bisa belajar dari situasi ini karena ada subvarian baru, terutama misalnya XBB 1.5 dan EG5, EG2 yang memang kita ketahui banyak menyebabkan peningkatan kasus bukan hanya di Indonesia. Tentunya kita perlu antisipasi untuk segera mengupayakan cara-cara untuk bisa memproteksi diri kita dan keluarga kita. Kita sudah melakukan himbauan ya untuk masyarakat melengkapi vaksinasi ya. Kalaupun memang sudah lebih dari 6 bulan, tidak perlu mengulang, tapi lengkapi saja ya. Misalnya belum dosis kedua, lengkapi sampai dosis kedua. Bahkan kalau memenuhi kriteria mendapatkan booster, maka lengkapi sampai booster kedua. Begitu juga yang baru mendapatkan booster 1 atau booster kedua. Karena booster 1 kita ini masih 39%. Sementara booster kedua kita baru 3%. Nah, oleh karena itu masyarakat umum kita himbau untuk segera melengkapi vaksinasi. Nah, sementara kita lihat bahwa kelompok yang rentan, yang punya komorbid, kelompok lansia itu sejak kita mengakhiri pandemi masih merupakan kelompok yang paling terdampak terhadap mereka yang memerlukan perawatan di rumah sakit ataupun karena kematian. Nah, oleh karena itu pemerintah juga kemudian menghimbau di situasi seperti ini karena kita juga mendapatkan informasi bahwa secara 6 bulan ada penurunan daripada titer antibodi. Tentunya kami menghimbau untuk kemudian kelompok-kelompok ini bisa mendapatkan vaksinasi. Sebenarnya di tahun 2024 kan vaksinasi COVID-19 hanya diperuntukkan kepada mereka yang merupakan kelompok rentan ini. Tapi dengan adanya situasi ini kita menghimbau kembali lagi untuk masyarakat dengan lansia dengan penyakit komorbid yang tidak terkontrol ini bisa mendapatkan vaksin ini. Baik, terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga masyarakat juga bisa mengetatkan protokol kesehatannya sehingga angka COVID-19 di Indonesia tidak semakin meninggi. Terima kasih Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Ibu.